Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sabik Rahmatullah dengan NIM C2401221015 kelompok 5 Biologi Perikanan. Untuk kali ini saya akan membahas tentang reproduksi 2 dari praktikum biologi perikanan. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada fekunditas dan juga diameter telur. Untuk fekunditas merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah atau juga disebut dengan fekunditas mutlak. Sedangkan dari fekunditas sendiri juga ada fekunditas nisbi dan juga fekunditas total. Untuk fekunditas nisbi merupakan jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Dan untuk fekunditas total adalah keseluruhan dari telur ikan yang dihasilkan selama hidupnya. Dan untuk pola pemijahan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada total spawner, yaitu pola pemijahan yang ikannya itu hanya memijah satu kali dalam siklus hidupnya. Dan yang kedua yaitu ada partial spawner, itu adalah merupakan ikan yang memijah lebih dari satu kali. Kemudian ada untuk pengaruh dari fekunditas dan diameter telur itu ada seperti suhu, kadar oksigen dan juga makanan dan lain-lainnya. Untuk diameter sendiri didefinisikan sebagai garis tengah ataupun ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang sudah berskala ataupun yang sudah tertera. Fekunditas dan diameter itu diamati besar yang diamati berasal dari ikan yang mencahap perkembangan yang sudah matang dengan informasi TKG yang matang guna untuk mengetahui tahapan perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu juga dapat mengetahui proses ataupun kebiasaan pemijahan ikan dan juga faktor yang mempengaruhi kondisi ikan tersebut. Fekunditas air tawar sendiri merupakan fekunditas yang lebih rendah dibandingkan fekunditas ikan laut. Dengan fekunditas kemudian untuk fekunditas individu merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok yang tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang gonad serta periode dari proses frekuensi pemijahan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa faktor dari fekunditas sendiri adalah seperti DO, lingkungan, suhu, dan lain-lainnya. Dan menurut Niklowski yang menyatakan bahwa fekunditas ikan ini sangat berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan juga berat tubuh ikan. Sedangkan berat dan panjang secara langsung itu sangat berhubungan dengan fekunditas. Dan Jun pada tahun 1971 itu menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat. Maka hubungan fekunditas dengan ovari itu harus diteliti selama beberapa tahun. Dan untuk praktikum kali ini yaitu prosedur yang mengamati secara histologi ataupun menggunakan mikroskop. Nah, untuk prosedurnya yaitu yang pertama kita menyiapkan gonad dan kemudian kita membagi gonad tersebut uh, kepada anterior, posterior, dan juga middle yang di bagian tengah. Dan selanjutnya itu kita akan melakukan proses bura, yaitu memisahkan telur-telur ikan dan juga agar telur ikan tersebut bisa lebih mudah untuk diukur.
Akan tetapi untuk proses burai ini kita perlu menggunakan Aquades agar lebih mudah dalam proses pemburaian tersebut. Kemudian kita menyiapkan pipet gonad sebesar 1 cc ataupun 20 tetes. Kemudian akan diamati oleh mikroskop dan kita akan mencatat ukuran diameter telur tersebut. Mungkin hanya seperti itu untuk proses dari praktikum biologi perikanan kali ini, yaitu pada praktikum biologi perikanan reproduksi 2. Terima kasih.